Assalamualaikum. Oke guys, video kali ini gua mau ngecek hewan kurban ya, sapi. Ini sebenarnya masih Syawal, dapat 2 minggu kurang ya. Tapi karena pengalaman gua dulu itu setiap cari sapi itu mepet, akhirnya sering dapat sapi sisa guys. Sapi sisa dengan spek yang kurang puas gitu kan. Harga juga udah mulai naik karena menjelang eh, potong. Akhirnya tahun ini gue memutuskan buat Syawal langsung cari sapi guys. Kemarin udah dapet video kiriman dari bapak ini. Jadi dia itu tetangga gua, pengurus pondok yang udah akrab dan memang basicnya penjual pedagang ya. Dapat video tapi karena gua harus lihat sendiri langsung, makanya hari itu gua langsung janjian. Udah sekitar 4 tahun, masuk ke 5 tahun mungkin ya, gua langganan sama bapak ini guys. Tadi gue mau ditanya warna putih itu guys, gue lihat di video kok kayak kecil gitu kan. Akhirnya bapaknya nawarin warna coklat ini. Nah di situ akhirnya gue datang langsung, ternyata yang di video warna putih itu bagi gue sebenarnya udah cukup, tapi karena udah terlanjur deal warna coklat, alhamdulillah sih dapat yang lebih gede ya. Ya otomatis dengan harga yang berbeda lah ya. Awal-awal gue beli sapinya yang jantan, tapi ternyata dikasih tahu kalau ternyata sapi betina pun juga nggak kalah besar dagingnya dengan harga yang relatif lebih murah. Dengan spek yang sama, jantan betina itu bisa selisihnya sekitar 4 sampai 5 juta guys. Nah uang segitu dengan pertimbangan gua, sebaiknya gua ambil yang betina aja gitu. Yang penting syarat terpenuhi, nggak ada cacat, nggak ada luka yang bisa membatalkan kurban, ya udah gua gas aja. Jadi setelah 4-5 tahun ini gua kurban tuh pakainya sapi betina guys. Dulu gua awal kurban gua belinya kerbau. Wah itu memang kerbonya tuh kebo monster, itu gede banget. Nah kemudian karena banyak pertimbangan akhirnya gue cari sapi aja, soalnya di tempat gue ini kebo termasuknya orang jarang yang ini anaknya ya minat gitu kan. Ya oke lah kita kurban sapi aja, alhamdulillah lebih murah gitu dibanding yang kerbau. sekolah dan nek mengawal apa santannya kan. Oh ya, ini H-2 lebaran ya. Ini lagi taruhiyah besok Arafah. Ini gue mau review sebelum dipotong. Nih bumbu. Gue nggak terlalu inget ya kemarin segede ini apa enggak gitu. Ini yang tekatnya. Ini betina ya, beda ya, bukan jantan ya. Galak banget loh. Kak Elsa jangan berisik dulu Kak Elsa. Gila banget. Jadi bisa kalau dipotong gimana? Betina ini sejarah ini yang gede yang ini sih kayaknya sih. Lihat pantatnya nih. Jadi kalau beli sapi itu yang dihitung itu yang dihitung itu pantatnya nih. Ini yang kurus begini nih, kurus nih. Lihat. Nih kurus. Jadi dia tulangnya kelihatan ya, menonjol. Yang lain ini lihat nih. Dia lebih berisi gitu. Ini anaknya lagi nyata nih. Lagi nyata ini. Jangan.
Mau apa? Oke, saatnya potong-potong. Ini gua potong H+1 karena gua biarin dulu para pekerjanya ini udah kurban dulu di masjid-masjid ya, baru ke acara gua. Di sini sapinya brutal banget, sumpah. Padahal dia betina, badan gede memang. Gua pikir ya bakal nurut gitu ya, bahkan sampai betina pun tapi susah buat diatur gitu ya. Ya naluri hewan, ya pasti dia merasa terancam sehingga dia ngelawan gitu kan. Memang kita kesulitan ini buat menjatuhkan sapi guys. Awalnya gue emang fokus buat konten ya, gue dokumentasi sapi udah mau jatuh naik lagi, sampai akhirnya karena gue ngerasa harus turun tangan sedikit ngebantu, akhirnya gue ikutan bantu ngejatuhin sapi guys. Tadinya gue pikir tuh cukup mereka guys kan udah terlatih gitu kan, tapi ternyata harus turun tangan juga gue. Ambil ancang-ancang, gue pegang talinya, ternyata pas banget sapinya itu berontak. Akhirnya gue ketarik-tarik, itu tangan gue baret, pedes banget, mau nggak mau gue lepas. Alhamdulillahnya si sapi udah jatuh sehingga sisa orang yang masih megangin cukup lah untuk menahan sapi agar nggak bangun lagi. Masih ada PR lagi berikutnya. Ternyata posisi sapi itu nggak menghadap kiblat guys. Akhirnya kita muter otak lagi, kita atur lagi supaya sapi itu bisa menghadap kiblat sesuai dengan sunnahnya ya guys ya. Alhamdulillah setelah 5-10 menit bisa Setting super sis 2 kilo. Udah sih, sih apa 5 kilo lawan. Oh, 5 kilo. Momen lucu pada kurban kali ini adalah ponakan gua. Padahal dia nggak tahu itu sapinya punya orang lain ya kan, bukan punya dia. Dan dia belum lihat sebelumnya. Tapi karena nalurinya seorang anak yang hatinya lembut ya, melihat ada sapi yang mau dipotong, dia nangis. Dan di sini gua coba buat ngerayu, bercandain gitu lah ya. Alhamdulillah setelah melalui proses yang cukup menegangkan, akhirnya sapi udah selesai kita amankan. Udah tinggal nunggu lemesnya aja, karena termasuknya sapi ini masih punya tenaga buat berontak padahal udah dipotong ya. Nah di momen ini adik gua alhamdulillah dapat rezeki untuk ikut meramaikan Idul Adha, potong kambing, setahun kerja nabung, kemudian ikut kurban. Ya gua sebagai kakak ikut senang karena emang kurban itu bukan semua orang mau guys, padahal banyak yang punya cuman jarang yang mau gitu ya. Ini kepala udah kita pisahkan. Oke, ketika sapi udah mulai benar-benar nggak bergerak, kita amankan ekornya, kemudian kita lepas palanya. Nih palanya udah mulai dibakar-bakar karena semua harus bisa mengambil posisi, karena sudah mulai potong daging, otomatis kepala udah harus siap untuk di eksekusi juga. Kita ambil dagingnya yang bisa sampai bener-bener alat kita nggak mampu buat ngorek sampai dalam ya. Oh iya, by the way alhamdulillah banget nih, daging untuk kurban kali ini tuh bagus banget dagingnya. Jadi daging yang bagus itu berwarna merah segar ya guys ya, karena diantaranya ada yang warna agak pucat, pink-pink begitu. Jadi daging yang warna merah itu tandanya dia dikasih makan makanan normal gitu, nggak tercampur dengan oplosan tahu atau ampas tahu gitu kan. Jadi bener-bener makanya dijaga guys. Udah gitu alhamdulillah banget gajehnya itu sedikit ya, dikit banget gajehnya. Jadi berdasarkan dari pengakuan ibu gua yang juga suka masak, tenaga-tenaga yang bantu, tukang jagal, yang jual ke gua semua serentak mengatakan kalau dagingnya bagus gitu ya. Alhamdulillah lah ya, karena kita nggak tahu guys ketika daging itu dipotong itu apakah benar-benar bagus atau ya hoki-hokian. Sambil nunggu daging ditimbangin
2,5 kilo, oh sorry 2,5 on. Nah kita akan menyiapkan kulit, menyiapkan kepala untuk dijadikan bahan tambahan. Jadi selama ini kita itu memprioritaskan kuantiti yang banyak, bukan kuantiti yang sedikit ya guys ya. Untuk kualitasnya sih kita bagi 2,5 on daging bersih, kemudian sisanya kita tambahi ada tulang, ada kulit, ada jeroan, apapun itu. Jadi kita usahakan nggak ada yang tersisa. Sampai kulit pun kita bakar, kita bagiin, kita sempilin di situ ya, supaya nggak ada yang terbuang. Nah di sini alhamdulillah semua berjalan tertib, normal. Eksekusi kurban kali ini berjalan kurang lebih 4 jam. Sejak potong pertama sampai terakhir ini ya, itu waktu yang normal karena emang kita bukan tenaga ahli ya. Alhamdulillah selesai semua. Oke, alhamdulillah udah selesai proses kurban. Ini udah sebagian dibagi, itu yang buat pasien. Kalau nggak salah ya, dari sapi ukuran segitu itu jadi 450 bungkus, 410 ya, 430 bisa lah, karena kan ada yang masih gelondongan. 430 kali seperempatan, itu sendiri lah ya. Jadi anu asli ayah di burun karan ngobrol dari Umi tak keluar ya itu. Yes. Oke, ini untuk warga sekitar udah gua kumpulin, dan ini buat pasien meskipun nggak semua kebagian karena emang terlalu banyak kalau misalnya harus semua dapat. Yang penting kita udah pastikan mereka yang dapat adalah memang mereka yang membutuhkan. Ya, oke, thank you. Jumpa lagi di kurban tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.